Membahas terkait soal kekayaan, sumber motivasi terbaik mungkin berasal dari orang Cina. Karena ya di lingkungan kita, di Indonesia terutama, orang Cina rata-rata memiliki kekayaan di atas rata-rata orang Indonesia pada umumnya. Itu karena mereka memang memiliki komunitas yang solid dan banyak aspek-aspek individual yang bisa kita terapkan dan kita pelajari untuk menjadi orang yang lebih kaya dari keadaan kita yang saat ini. Kita bisa termotivasi untuk bekerja lebih giat sebagaimana mereka bekerja, bahkan kita bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana mereka mengelola keuangan mereka. Dimulai dari mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, mengatur uang yang sudah didapatkan dari bekerja, sampai mengelola anggaran yang kita keluarkan untuk pengeluaran. Semua itu bisa kita pelajari dari orang Cina. Maka dari itu, di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara mengelola uang ala orang Cina untuk kita tiru, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara mengelola uang ala orang Cina yang pertama, yaitu menabung secara disiplin. Tidak semua orang sependapat terkait menabung ini. Orang pada umumnya sekarang lebih suka berinvestasi maupun menjadikan gaji yang didapatkan untuk modal usaha atau untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada. Akan tetapi menabung juga tetap dilakukan oleh orang Cina. Itu karena menabung merupakan sebuah muara tempat berkumpulnya uang yang mereka hasilkan dari berbagai jenis pekerjaan yang mereka miliki. Dan dari muara inilah mereka akan entah itu mengembangkan bisnis mereka untuk lebih besar atau untuk berinvestasi di masa depan. Intinya menabung bukan hanya proses menumpuk uang bagi orang Cina, tetapi juga merupakan sebuah tempat di mana uang tersebut mereka kumpulkan sebanyak mungkin yang kemudian akan mereka jadikan sumber keuangan untuk memodali usaha mereka, untuk berinvestasi, dan untuk memperbanyak kekayaan-kekayaan mereka setiap harinya. Dan ketahuilah, orang Cina memiliki kecenderungan untuk sangat disiplin dalam mengelola wadah ini. Mereka bahkan memiliki strategi-strategi tersendiri untuk memperbesar wadah yang mereka miliki, sehingga uang yang bisa mereka kelola untuk semua proses kehidupan mereka bisa menjadi lebih banyak dan lebih masif daripada sebelumnya. Kemudian cara mengelola uang ala orang Cina yang kedua adalah investasi dalam properti. Orang Cina juga cenderung untuk melakukan investasi-investasi. Beberapa dari mereka memilih untuk berinvestasi dalam bidang saham, tapi hampir semua dari mereka berinvestasi dalam bidang properti. Dan jika kamu bertanya terkait jenis properti yang biasanya mereka gunakan sebagai tempat untuk berinvestasi, di sini ada beberapa contoh yang bisa saya berikan, yaitu antara lain orang Cina suka membeli apartemen atau rumah untuk mereka sewakan, kemudian gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pabrik dan gudang, kemudian hotel dan resort. Banyak orang Cina biasanya berinvestasi pada beberapa bidang tersebut atau tempat tersebut, karena mereka paham properti memang memiliki prospek yang tinggi untuk keuntungan di masa depan. Mereka bisa tetap mendapatkan keuntungan dari properti-properti yang mereka sewakan atau mereka miliki dengan terus mengembangkan usaha yang mereka miliki di luar dari investasi properti ini. Jadi bisa kamu bayangkan bagaimana orang Cina tidak menjadi kaya. Mereka berinvestasi di bidang properti dan bidang lain juga. Sementara mereka terus bekerja setiap hari untuk menambah penghasilan, sehingga tabungan yang mereka miliki lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian, cara mengelola uang ala orang Cina yang ketiga adalah diversifikasi investasi. Jadi bagi kamu yang baru belajar tentang investasi, diversifikasi investasi ini adalah hal yang mutlak dan yang paling mendasar untuk kamu terapkan sehingga kamu bisa terhindar dari resiko-resiko saat kamu berinvestasi. Jadi apa itu diversifikasi investasi? Diversifikasi investasi adalah saat kamu memiliki sejumlah uang untuk kamu investasikan.
Daripada menghabiskan uang yang kamu alokasikan tersebut untuk satu jenis investasi, kamu sebaiknya membagi uang yang kamu alokasikan tersebut ke dalam 4 jenis investasi. Misalnya, taruhlah kita memiliki uang sejumlah 1 juta yang sudah kita alokasikan dari gaji yang kita dapatkan. Dan taruhlah kamu ingin berinvestasi di bidang saham. Dan cara menerapkan diversifikasi investasi adalah kamu tidak membeli satu jumlah saham dari uang 1 juta yang kamu miliki ini. Tapi kamu membagi uang 1 juta ini ke dalam 4 jumlah saham yang kamu beli untuk menjadi tempat kamu berinvestasi. Karena dengan begitu kamu akan mengurangi resiko-resiko jika suatu saat satu jenis investasi yang kamu miliki bangkrut atau mengalami kegagalan. Yang mana 3 jenis investasi yang lain akan membantu kegagalan tersebut dengan keuntungan yang kamu dapatkan dari ketiganya. Dan ini adalah hal yang selalu diterapkan orang Cina saat mereka berinvestasi dalam bidang apapun itu. Kemudian cara mengelola uang ala orang Cina untuk kita tiru yang keempat adalah menghindari hutang. Sebenarnya orang Cina tidak benar-benar menghindari hutang. Tapi bagi kita yang belum kaya, sebaiknya kita menghindari hutang. Itu karena hutang yang dimiliki oleh orang Cina, jikapun mereka harus berhutang, biasanya hutang yang mereka miliki ini adalah hutang yang bersifat produktif. Biasanya mereka akan berhutang jika alokasi dana yang sudah mereka bagikan pada bisnis yang mereka miliki belum cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan bisnis tersebut. Inilah yang membuat mereka pada akhirnya memilih untuk berhutang. Tapi mereka paham kalau hutang yang mereka ambil ini adalah hutang yang bisa membayar dirinya sendiri. Karena hutang inilah yang akan membantu mereka mendapatkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Akan tetapi rasanya cukup sulit bagi kita yang masih miskin untuk meniru cara ini. Kita justru lebih banyak berhutang karena kita membutuhkan barang yang kita hutangi ini untuk kebutuhan konsumsi, yang mana tentu saja akan menguras isi dompet kita, bukannya membantu untuk menambahnya. Kemudian cara mengelola uang ala orang Cina yang kelima adalah pendidikan sebagai investasi. Orang Cina biasanya tidak setengah-setengah dalam menyekolahkan anak mereka. Itu karena mereka paham kalau pendidikan adalah sebuah investasi yang paling tinggi kelasnya. Karena ilmu dan keterampilanlah yang membuat kita paham bagaimana cara untuk mendapatkan uang lebih banyak, bagaimana cara untuk mengelola uang tersebut dengan lebih baik, dan bagaimana kita mengeluarkannya dengan lebih bijaksana. Dengan pemahaman itu, otomatis mereka yang merupakan orang Cina cenderung untuk tidak pelit dalam hal pendidikan yang mereka dapatkan. Entah itu untuk mereka pribadi maupun untuk anak-anak mereka. Karena dengan pendidikan yang lebih baik, dengan ilmu yang lebih banyak, orang akan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi. Sehingga mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak daripada orang lain yang tidak benar-benar serius dalam mengalokasikan uang dalam bidang pendidikan. Ini adalah hal yang bisa kita tiru sebagai masyarakat umum walaupun kualitas ekonomi kita tidak terlalu baik. Karena banyak sekali beasiswa di luar sana yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Bagi kamu yang sudah tidak sekolah, juga bisa mendapatkan hal ini dengan kesadaran yang tinggi bahwa kamu perlu belajar setiap harinya. Kita bisa belajar tentang banyak hal, mulai dari media-media yang sudah disediakan oleh modernisasi, seperti menonton video-video terkait bidang yang ingin kita kuasai, maupun dengan membaca buku. Intinya, jangan sekali-kali kamu menutup mata kamu dari pentingnya belajar setiap hari, seperti yang dilakukan oleh orang Cina yang sudah menjadi kaya. Kemudian cara mengelola uang ala orang Cina untuk kita tiru yang keenam adalah kehidupan yang sederhana. Sudah seringkali saya bahas dan saya sampaikan kepada kamu bahwa kekayaan itu adalah jarak antara pendapatan dan pengeluaran. Misalnya kamu mendapatkan gaji atau uang sebanyak 5 juta rupiah per bulan dan pengeluaran yang kamu miliki dalam 1 bulan penuh
sejumlah 2 juta rupiah, maka kekayaan kamu setiap bulannya berjumlah 3 juta rupiah. Dengan kata lain, semakin sederhananya kamu hidup, semakin sedikit uang yang kamu keluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan kamu dan keinginan-keinginan kamu setiap harinya, kamu memperbesar peluang untuk menjadi orang yang lebih kaya. Dan inilah yang diterapkan oleh orang-orang Cina. Makanya kadang agak mengherankan. Sebagian dari kita yang memiliki pendapatan yang sedikit cenderung untuk terlihat lebih elit dan lebih gampang mengeluarkan uang daripada mereka yang sudah kaya sebenarnya. Padahal jika kita paham kalau mengeluarkan uang yang terlalu banyak untuk sesuatu yang tidak penting, seperti hiburan yang terlalu mewah atau tempat nongkrong yang terlalu mahal, justru akan membuat kita menjadi semakin miskin. Paling tidak, jika kamu tidak bisa berhenti berkaca dari orang lain terkait gaya hidup kamu, berkacalah dari bagaimana orang Cina hidup, yang mana mereka selalu hidup di bawah kemampuan ekonomi mereka yang sebenarnya. Kemudian cara mengelola uang ala orang Cina untuk kita tiru yang ketujuh adalah keluarga sebagai prioritas. Ada 2 hal yang menjadi tolak ukur yang paling dasar kenapa kita bisa rajin dalam bekerja dan sederhana dalam gaya hidup, yaitu saat kita memikirkan masa depan kita pribadi dan juga saat kita memikirkan tanggung jawab kita terhadap keluarga-keluarga kita. Karena hanya dengan itu kita bisa menjadi lebih semangat untuk bekerja setiap harinya. Dan orang Cina selalu memandang kedua hal tersebut sebagai sebuah prioritas. Tapi prioritas yang pertama memang tetap pada keluarga. Itulah kenapa kamu melihat bahwa orang Cina tidak akan membuang-buang waktu untuk sesuatu yang mereka tidak paham apa manfaat yang akan mereka dapatkan dari apa yang mereka lakukan ini. Intinya tidak ada waktu yang terbuang, sia-sia atau percuma, karena itu akan sangat merugi bagi mereka. Karena mereka juga paham, kualitas manusia yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan yang baik pula, entah itu terkait finansial maupun dalam hal-hal lainnya. Makanya mereka selalu memprioritaskan keluarga. Mereka ingin keluarga mereka mendapatkan asupan nutrisi yang baik setiap harinya, mendapatkan ilmu untuk anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka bisa tumbuh dengan baik di masa depan, sehingga mereka memiliki keluarga yang berkualitas, memiliki derajat yang lebih tinggi sehingga dipandang terhormat oleh orang lain. Kamu bisa mengambil sisi ini sebagai pelajaran untuk memotivasi kamu dalam bekerja setiap harinya. Kamu bisa mengingat kenapa kamu bekerja begitu giat setiap harinya, sampai kamu begitu kelelahan dan kewalahan, bahkan kadang stres dalam pekerjaan kamu. Ingatlah keluarga kamu bahwa merekalah yang menjadi alasan kamu untuk begitu giat dalam bekerja. Dan ingatlah masa depan kamu sehingga kamu bisa sadar betapa pentingnya menabung, berinvestasi, dan mendapatkan uang lebih banyak per bulannya. Kemudian cara mengelola uang ala orang Cina yang terakhir atau yang ke-8 adalah manfaatkan hubungan sosial. Networking mereka menyebutnya, di mana mereka tidak pernah menutup kemungkinan-kemungkinan untuk menambah relasi. Tentu saja, relasi yang mereka bangun adalah relasi-relasi yang positif atau relasi-relasi yang bisa membangun entah dalam bidang finansial maupun dalam bidang emosi dan pemikiran. Karena manfaat relasi terkait perkembangan kita sebagai manusia akan sangat menentukan nantinya. Jika kita cenderung untuk bergaul dengan orang-orang yang terlalu elit, kita juga akan menjadi orang yang lebih boros daripada biasanya. Dan jika kita bergaul dengan orang-orang yang pintar, kita juga akan dipaksa untuk mengikuti percakapan yang mereka miliki, sehingga kita harus belajar untuk mengimbangi mereka. Itulah pentingnya networking atau menjalin hubungan dengan orang lain, terutama dalam bidang bisnis dan pekerjaan. Semakin banyaknya orang yang kamu kenal dalam bidang pekerjaan yang kamu miliki, ataupun bidang pekerjaan yang berhubungan dari pekerjaan yang kamu miliki, kamu akan berpeluang besar untuk membuka prospek-prospek kerja yang lebih baik ke depannya, maupun prospek-prospek keuntungan yang lebih tinggi daripada yang kamu dapatkan saat ini.
Intinya jangan pernah menutup kemungkinan untuk mengenal orang lain lebih banyak, tentu saja dengan orang-orang yang lebih positif dan membangun. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya harap dengan video ini kamu memiliki alternatif pengelolaan keuangan untuk kamu terapkan nantinya, atau paling tidak memiliki motivasi yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sekian dari video kali ini. Wassalam.